Kita bertemu kembali pada perkuliahan K3 dengan topik penanganan tumpahan merkuri. Penanganan tumpahan merkuri agak berbeda sedikit dengan penanganan tumpahan B3. Kenapa? Karena merkuri tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi, untuk melihatnya perlu dengan bantuan pencahayaan yang cukup. Justru itu, alat-alat yang kita gunakan ada penambahan, yaitu menggunakan senter dalam pembersihannya. Mari saksikan, semoga bisa melakukan pembersihan tumpahan merkuri dengan benar sesuai dengan standar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Blog APT Harisman. Untuk pembersihan tumpahan merkuri, kita menggunakan alat yang disebut dengan spill kit. Adapun isi daripada spill kit itu, pertama apron, 2 kacamata Google, 3 masker, 4 sarung tangan disposable, 5 sepatu boot, 6 tanda peringatan, 7 kertas karton tebal yang dipotong sekitar 20 x 30 cm, 8 plastik medis, 2 lembar, 9 tisu, 10 lakban, 11 botol 1 botol besar, yang ke-12 botol 2 pot salep, 13 pengki dan kertas karton tebal, 14 senter, 15 pet, 16 klorin 0,5%, 17 gas ukur, 18 sprayer. Itulah alat-alat yang kita gunakan untuk melaksanakan pembersihan tumpahan merkuri. Nanti akan kita lihat bagaimana penggunaan masing-masing alat tersebut secara berurutan dan benar. Langkah pertama, apabila ada tumpahan merkuri, petugas menyiapkan spill kit, kemudian memasang tanda peringatan di dekat terjadinya tumpahan merkuri, sehingga petugas-petugas lain tidak kontak dengan merkuri yang sudah tumpah. Langkah kedua, petugas melepas semua perhiasan, kemudian mengambil APD yang ada pada kotak spill kit dan menggunakannya secara berurutan sampai semua APD terpakai dengan benar. Langkah berikutnya adalah bisa saja merkuri itu biasanya di rumah sakit berasal dari termometer. Jadi di dalam termometer ada alat-alat yang terbuat dari kaca. Justru itu, langkah pembersihan pertama adalah pecahan kaca dari termometer atau tensimeter yang ada. Kaca diangkat dengan pengki, dibantu dengan kertas karton tebal yang sudah dipotong tadi, kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam botol 1 sampai semua pecahan kaca yang ada bersih dari lantai atau tempat pecahnya termometer atau tensimeter tersebut. Langkah selanjutnya adalah petugas mengumpulkan tumpahan merkuri memakai kertas karton yang sudah dipotong tadi dan mengambil
kumpulan merkuri itu dengan menggunakan spet, ditarik merkuri ke dalam spet sampai semua merkuri masuk ke dalam spet. Langkah berikutnya, petugas memastikan bahwa semua merkuri sudah masuk ke dalam spet, dan kemudian merkuri yang sudah ada di dalam spet dipindahkan ke dalam botol 2 atau botol port yang sudah disiapkan. Dikeluarkan semua cairannya dari spet ke dalam botol port, dan portnya disegel dengan rapat dan dilem dengan lakban yang sudah tersedia, sehingga dipastikan bahwa botolnya tidak akan terbuka lagi. Berikutnya, petugas memasukkan spet yang sudah kosong tadi dan dimasukkan ke dalam botol besar. Berikut juga pot yang sudah dilem dengan lakban dimasukkan ke dalam botol besar atau botol 1. Kemudian botol 1 ditutup rapat dan dilakban serapi mungkin sehingga dipastikan tidak akan ada isinya yang bisa keluar. Berikutnya, petugas mematikan lampu ruangan untuk mencari sisa tumpahan merkuri. Kemudian, gunakan pencahayaan dengan senter pada tempat merkuri tumpah dan cari kemungkinan masih ada merkuri yang tertinggal. Bila masih ada merkuri yang tertinggal, maka ambil lakban. Kemudian letakkan lakban ke atas merkuri yang tertinggal atau sisa merkuri itu diserap oleh lakban yang bersangkutan. Kemudian lakbannya dimasukkan lagi ke dalam botol 1. Baru botol 1-nya ditutup rapat lagi dan dipastikan bahwa lakban dari botolnya sudah serapat mungkin sehingga tidak ada kemungkinan bahan-bahan dalam botol yang akan keluar. Langkah berikutnya kita melakukan pembersihan bekas tumpahan merkuri dengan menggunakan larutan klorin 0,05%. Semprot bekas tumpahan dengan klorin secukupnya. Kemudian letakkan tisu ke atas cairan klorin secukupnya. Tekan dengan pinset. Kemudian putar berlawanan arah jarum jam. Pastikan semua cairan klorin sudah terserap. Kemudian tisu bekas penyerap klorin itu dimasukkan ke dalam kantong plastik 1 bersama dengan botol yang berisi cairan dan kaca bekas tumpahan merkuri. Pastikan bahwa semua bekas tumpahan merkurinya sudah bersih dengan pembersihan dengan tisu. Kemudian
ikat kantong plastik 1 dengan rapi yang berisi kertas tisu dan botol 1 dan botol 2. Kemudian beri label tumpahan limbah merkuri atau tumpahan merkuri. Selanjutnya, kantong plastik 1 masukkan ke dalam kantong plastik 2 bersamaan dengan APD yang kontak dengan cairan merkuri maupun cairan klorin. Kemudian ikat sekuatnya, beri label limbah merkuri. Kantong plastik yang sudah diberi label limbah merkuri selanjutnya dimasukkan ke dalam bak sampah merkuri atau bak sampah medis seperti pada gambar. APD yang tidak terkontaminasi tumpahan dimasukkan kembali ke dalam kotak spill kit, kemudian kotak spill kitnya ditutup dengan rapi. Setelah semua APD dibuka dan sudah dimasukkan ke dalam spill kit yang tidak terkontaminasi, maka spill kitnya dikembalikan ke tempatnya. Selanjutnya, petugas yang melakukan pembersihan silakan mencuci tangan dengan benar dengan melakukan cuci tangan sesuai 6 langkah cuci tangan. Langkah berikut yang tidak kalah penting adalah pelaporan tumpahan merkuri. Bagaimana alur pelaporan? Kepala ruangan membuat laporan tumpahan merkuri dengan mengisi form pelaporan tumpahan merkuri yang telah disiapkan oleh K3RS. Kirim laporan ke K3RS. K3RS akan menindaklanjuti paling lama 1 kali 24 jam laporan tersebut, dan K3RS segera mengganti isi spill kit yang telah terpakai, sehingga spill kit bisa digunakan kembali bila ada tumpahan merkuri berikutnya. Itulah yang bisa kita uraikan tentang penanganan tumpahan merkuri. Semoga dapat menjadi pelopor K3 di dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Jangan lupa like ya.